membahas tentang fikih ibadah. Kita akan membahas tentang fikih ibadah. Fikih ibadah khususnya malam ini kita akan membahas tentang fikih wudhu. Yang sebelumnya kita sudah membahas juga tentang toharoh, tentang air, kemudian tentang adab buang hajat, kemudian pertemuan yang lalu tentang fikih ibadah, kita membahas tentang wudhu bisa dipakai di amalan apa saja. Ya, di antaranya kemarin sudah kita bahas ketika kita mau sholat atau ketika kita sedang marah, kemudian sebelum tidur, ya, dan amal-amal yang lainnya. Hari ini kita akan membahas fikihnya, tata caranya, ya, bagaimana tata cara berwudu yang benar. Ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan tampilkan slide-nya, ya. Mudah-mudahan dengan slide yang saya tampilkan memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam memahami materi yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Baik, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita akan ulang lagi tentang apa yang dimaksud dengan berwudu. Ya, berwudu itu adalah amal, ya, salah satu di antara cara bersuci dari hadas kecil. Di pertemuan-pertemuan yang lalu mungkin kita masih ingat ya bahwa toharoh bersuci itu adalah kita mensucikan, membersihkan jiwa dan raga kita. Membersihkan jiwa kita dengan istighfar, dengan amal-amal soleh, sementara raga kita, fisik kita, maka kita harus mengklasifikasikan apa yang harus kita bersihkan. Untuk raga ada istilah toharoh, membersihkan khubus dan hadas. Kalau khubus itu setiap kotoran yang menempel di badan kita, pakaian, tempat tinggal, ya, dan di mana saja kita berada, kemudian kita mendapatkan kotoran, ya, tidak bersih, maka namanya adalah toharoh minal khubus. Tata caranya tidak ditentukan secara syariat, tetapi yang penting nilainya adalah kita bisa menjaga kebersihan. Tapi beda dengan toharoh hadas. Ya, toharoh hadas. Kalau toharoh hadas itu adalah ketika ada yang keluar dari dua lubang, lubang depan dan lubang belakang. Ada toharoh hadas kecil dan ada hadas besar. Nah, hadas kecil, cara membersihkannya ada selain dengan cara toharoh hubud, membersihkan badan kita dari najis yang melekat atau yang menempel di badan kita, kemudian disempurnakan dengan berwudu atau bertayamum ketika kita mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan malam ini kita akan fokuskan tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Ya, dengan cara berwudu. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan apa? Caranya dengan cara mencuci wajah, tangan, dan kaki, serta mengusap kepala. Baik, kita akan lihat dalil utama, ya, ketika kita eh, berbicara tentang dalil berwudu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Surat Al-Maidah ayat 6. Bisa dilihat di layar atau ayah bunda yang ada mushaf ya bisa dibuka juga. Surat Al-Maidah ayat 6. Ayatnya sangat panjang. Ayat ini mencakup tentang berwudu, kemudian juga mencakup tentang tayamum, ya. Mencakup juga tentang tayamum. Nah, saya akan bacakan potongan ayat yang berkaitan dengan
dengan wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas shalah, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tanganmu sampai sikut, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kedua kakimu sampai mata kaki. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi landasan utama dari syariat berwudu. Kemudian ya, dari syariat berwudu dari surat Al-Maidah ini, maka kita dapatkan beberapa hukum yang harus betul-betul kita perhatikan. Ya, hukum berkaitan dengan berwudu. Apa yang kita dapatkan dari hukum-hukum berwudu di dalam ayat ini, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah rukunnya. Tentang rukun wudu, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nah, ayat ini secara langsung ya para ulama sepakat, ulama madhab sepakat ya bahwa dari ayat ini kita dapatkan ada rukun yang harus tertunaikan, yang harus ditunaikan ketika kita melaksanakan wudu. Nah, apa saja yang menjadi rukun wudu? Ayah bunda bisa kita lihat ya. Untuk rukun wudu, para ulama madhab sepakat berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6 bahwa ada 4 rukun wudu. Yang pertama adalah mencuci wajah, yang kedua mencuci tangan sampai sikut, yang ketiga mengusap kepala, dan yang keempat mencuci kaki sampai 2 mata kaki. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berurutan. 1, 2, 3, 4-nya secara berurutan. Ya, maka para ulama menyebutkan memang ini adalah 4 rukun utama. 4 rukun utama. Nah, kemudian ketika kita gabungkan di dalam hadis ya, di dalam hadis yang lain di antaranya ada ada sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la salata la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Ya, tidak sah salat seseorang. Ya, tidak sah salat seseorang ketika dia hadas sampai dia berwudu. Dia hadas kemudian tidak sah salatnya sampai dia berwudu. Nah, maka hadirin rahimakumullah, dari hadis-hadis yang lain berkaitan dengan berwudu, maka para ulama menambahkan terkait dengan rukun wudu. Ya. Para ulama selain madhab Hanafi menambahkan rukun berwudu itu ditambahkan dengan niat. Ya, dengan niat. Kemudian ada lagi ditambahkan oleh madhab Maliki dan madhab Hanafi harus berkesinambungan. Ditambahkan lagi dalam madhab Syafi'i dan Hambali bahwa wudu itu adalah harus berurutan. Dan yang keempat ditambahkan di dalam madhab Maliki harus dipijat, memijat. Adalku, memijat ringan, gitu, memijat dengan pijatan yang dengan ringan. Nah, jadi kesimpulannya di dalam kajian fikih ini, berapa rukun wudu? Ya, berapa rukun wudu?
Rukun wudhu itu kalau kita 8. menggabungkan seluruh pendapat, maka rukun wudhu itu ada 8. 8. 8 yang disepakati oleh para ulama 4, ditambahkan oleh sebagian madhab ada 4. Meskipun yang 4 ini ada sebagian yang memakai, ada sebagian yang enggak. Gitu. Tapi kalau kita urutkan, ini ada 8 poin yang harus betul-betul kita perhatikan ketika kita berwudu. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini materi ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, karena waktu kita sangat terbatas, maka kita akan membahas hanya di rukun-rukunnya saja dulu untuk hari ini. Ya, rukun-rukun wudu. Ya, insya Allah mungkin di kesempatan yang akan datang kita tambahkan terkait dengan sunnah dan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 8 ya 4 plus 4. Nah, ada 8 poin yang harus kita perhatikan ketika ketika kita berwudu. Baik, kita akan bahas dulu yang 4. 4 yang muttafaq alaih. 4 rukun yang disepakati oleh para ulama. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rukun yang pertama adalah mencuci wajah. Mencuci wajah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum. Di surat Al-Maidah ayat 6, yang pertama yang disebutkan oleh Allah adalah basuhlah wajahmu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Nah, hadirin rahimakumullah, membasuh wajah itu seperti apa? Bagaimana kaifiatnya? Bagaimana tata caranya? Membasuh wajah itu adalah mencuci wajah sebanyak 1 kali. Rukunnya adalah 1 kali. Adapun 2 sampai 3 kali itu adalah sunnah. Sunnahnya 2 dan 3-nya. Tapi yang wajibnya adalah, yang rukunnya adalah yang 1 kali itu. Itu makanya ayah bunda ketika misalnya mungkin di satu kesempatan kita mendapatkan kondisi kesulitan air. Air sangat-sangat terbatas. Ya, bahkan mungkin untuk berwudu saja mungkin 1 gayung pun mungkin kurang. Ya, 1 gayung pun kurang. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan minimal tunaikan rukun yang 4 ini. Ya, rukun yang 4. Mencuci wajah sebanyak 1 kali. Karena air kita sangat sangat terbatas. Kemudian yang dimaksud dengan mencuci itu seperti apa? Mencuci itu adalah mengalirkan air kepada anggota wudhu. Mengalirkan itu apa? Ayah bunda, mungkin ini gambaran sederhana ya tentang mengalirkan air. Ya, ketika kita berwudhu maka ambillah air. Ya, ambillah air, kemudian alirkan air itu ke wajah kita. Bukan mengusap. Ini beda membasuh dengan mengusap. Kalau mengusap ya dengan tangan yang basah. Tangan kita dimasukkan ke dalam air, ke dalam bejana yang ada air, kemudian kita angkat, dan ketika tangan kita ini diangkat, kemudian masih ada tetes-tetesannya dan tangan kita masih basah, kemudian diusapkan ke wajah dengan tanpa mengalirkan air, itu namanya mengusap. Itu mengusap. Tapi kalau yang namanya mencuci, air itu harus betul-betul dialirkan ke wajah kita. Makanya nggak bisa kalau kita berwudu, salah kalau kita berwudu, tata caranya adalah kita ambil air, seceduk air, kemudian airnya dibuang, kemudian setelah itu baru diusapkan ke wajah. Itu salah. Kenapa? Itu bukan mencuci, tapi itu namanya mengusap. Bukan mencuci. Ya. Nah, kalau mencuci harus dialirkan air. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini.
Gambaran seperti ini, ya kita ambil air kemudian langsung dialirkan air tersebut ke dalam ke wajah kita. Ya, ke wajah kita. Kemudian apalagi harus diperhatikan? Batasan wajah. Batasan wajah itu yang mana? Ya, batasan wajah itu tingginya, tinggi, vertikal, secara vertikal. Yang dimaksud dengan wajah itu adalah awal tumbuhnya rambut. Di atas awal tumbuhnya rambut, kemudian ila muntaha dzikni, sampai dagu. Dagu terakhir. Dagu terakhir itu yang mana? Ini. Ini kan dagu nih. Tempat tumbuhnya jenggot bagi laki-laki ini dagu. Tapi bukan hanya sampai sini, tapi sampai sini. Ini muntaha. Sampai akhir dagu. Gitu, sampai akhir dagu. Maka ketika berwudu kita nggak bisa hanya sekadar begini. Tapi pastikan betul dari awal tumbuhnya rambut sampai dagu ini betul-betul tercuci. Ya, kurang lebih mungkin gambaran tinggi dari sini. Ini awal tumbuhnya rambut. Awal tumbuhnya rambut, kemudian sampai dagu. Sini ya. Ini untuk tingginya. Yang horizontalnya, yang lebarnya. Lebarnya dari mana? Dari telinga nih. Bukan telinga sebelah sini ya. Dari telinga sini. Dari telinga sampai ketemu telinga. Telinga kanan sampai ketemu telinga kiri. Ya dari sini ya. Nah, kurang lebih mungkin segini nih. Untuk untuk saya di sini. Maka saya mencuci wajah dalam berwudu ada dari sini. Ya semuanya dari sini kemudian ketemu telinga sini sampai dagu, sampai ketemu lagi telinga sebelah kiri ya, sampai ketemu lagi telinga sebelah kiri dan ke dagu. Maka caranya bagaimana? Ya. Caranya adalah ketika kita mengambil air, seceduk air, maka alirkan betul-betul dari awal tumbuhnya rambut sampai ke dagunya. Gitu ya. Nah, ini tata cara berwudu. Jadi bukan sekedar gini, bukan. Tapi diusap betul dari telinga ketemu telinga, dari awal tumbuhnya rambut ke dagu. Baik. Ya Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berwudu. Bagaimana kalau orang yang enggak punya rambut? Ya. Bagaimana kalau orang yang enggak punya rambut? Ya, karena misalnya dia mungkin dengan faktor usia sehingga rambutnya rontok misalnya, atau karena ada penyakit-penyakit tertentu kemudian rambutnya rontok, maka kita ambil caranya adalah ukurannya adalah dari awal tumbuhnya rambut orang kebanyakan. Biasanya orang yang normal awal tumbuhnya rambut itu di mana? Mungkin dia tumbuh rambutnya di belakang doang segini atau sama sekali nggak punya rambut. Maka diukurnya adalah seperti halnya orang kebanyakan. Pada umumnya orang tumbuhnya rambut itu di mana? Ya kurang lebih ya kalau saya di sini berarti orang-orang juga pun sama. Kurang lebih dari sini. Maka itulah ukuran ukuran wajah untuk mencuci wajah dalam berwudu. Nah, ini yang pertama ya, kurang lebih dari sini gambarnya ukuran wajah ya yang menjadi anggota wudu. Baik, yang kedua. Ya, yang kedua, mencuci tangan sampai sikut. Wa aydiyakum ilal marafiqi faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai sikut. Ya, dan tanganmu sampai sikut. Baik. Apa yang maksud dengan tangan? Tangan sampai sikut itu yang dari mana? Ini nih. Ini tangan sampai sikut. Ya. Tangan sampai sikut. Dari ujung jari
sampai sikut. Maka ujung jari ini pastikan juga sama harus bersih. Apalagi yang kukunya panjang, maka sela-sela kukunya itu harus betul-betul tercuci. Termasuk juga sela-selanya. Nah, ini masuk ke sunnah. Ya, ini masuk ke sunnah. Tapi ini betul-betul harus betul-betul diperhatikan. Celah-celah kukunya, ya, jari-jarinya sampai ke sikut. Ya, sampai ke sikut ini adalah anggota wudu. Ya, anggota wudu. Ini sampai sikut. Kurang lebih seperti ini. Atau gambar yang kedua seperti ini. Ya, dialirkan juga sama, dialirkan. Bukan hanya mengusap. Kalau mengusap itu hanya bekas bekas tangan kita yang masih basah, air yang masih belum kering, airnya sudah tidak mengalir, tapi bekas basahan, bekas airnya masih menempel di tangan kita. Kemudian ketika usapkan ke tangan, nah itu namanya mengusap. Tapi kalau mencuci itu harus ada air yang mengalir, ya. Ada air yang mengalir, nah itu namanya mencuci. Nah, oleh karena itu hati-hati ayah bunda di dalam proses mencuci, ya, mencuci tangan, perhatikan proses mencucinya, kemudian batasannya dari tangan sampai sikut. Para ulama memang berbeda pendapat, ya, berkaitan dengan tangan di sini. Kalau mencuci tangan itu dari mana? Apakah dari ujung jari ke sikut atau dari sikut ke ujung jari? Kalau sikut ke ujung jari kan begini. Nah, gitu ya. Kalau dari jari ke sikut berarti ngambil air, dialirkan. Nah, gitu ya. Kita ngambil air kemudian dialirkan. Sebagaimana mungkin kurang lebih dari gambar seperti ini. Dia setelah ngambil air kemudian dialirkan ke sikutnya. Ini yang mana nih? Ya, ini memang para ulama berbeda pendapat ya berkaitan dengan ila. Ila itu apa? Tanganmu sampai sikut. Tanganmu sampai sikut. Ini sampai itu berarti kayak kita mau melakukan perjalanan dari Bekasi sampai Jakarta. Berarti startnya dari mana? Dari Bekasi. Ujungnya di mana? Jakarta. Tanganmu sampai sikut. Berarti tanganmu sampai sikut itu yang mana? Tangan itu kan dari ujung jari sampai ketiak, ya kan? Tapi dibatasi sampai sikut. Tapi kalau misalnya dibatasi dengan sampai sikut, dari ketiak sampai sikut, ini salah, gitu. Tapi yang ternyata yang menjadi anggota wudu adalah dari ujung jari sampai sikut. Maka para ulama memahami ayat ini dengan caranya itu adalah mengalirkan air dari jari ke sikut, gitu ya. Dan ini pendapat yang pertama, dari jari sampai ke sikut. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah bukan masalah urutan di sini, gitu ya. Di sini tidak berbicara tentang urutan, tapi berkaitan dengan batasan. Batasan dari tangan itu mana yang dicuci, ujung sampai dari jari sampai sikut. Maka mana saja mau sikut dulu ke jari boleh, dari jari ke sikut juga boleh. Kenapa? Karena berbicara tentang batasan. Nah, ini khazanah ya tentang perbedaan pendapat mungkin di antara para ulama terkait dengan cara berwudu. Ya, khususnya berkaitan dengan mencuci tangan. Maka dalam mencuci tangan ini perhatikan betul nih tata caranya dan batasannya. Jangan sampai ada satu titik pun anggota wudhu yang terlewat. Karena jika ada yang terlewat, ya satu titik misalnya la yaqbalu shalah. Ya, tidak diterima salatnya. Kenapa? Karena wudhunya nggak sempurna. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, nah wabil khusus perhatikan di sini nih, sikutnya. Karena ada sebagian ya, saya mendapatkan beberapa kasus orang-orang yang berwudu karena nggak terlalu memperhatikan sehingga ininya terlewat. Dia betul mencuci tangan tapi sikutnya masih kering. Gitu ya, ini hati-hati nih. Sikutnya masih kering berarti ada yang terlewat, ya kan? Ada yang terlewat. Nah, kalau ada yang terlewat maka tidak sah wudunya. Kalau wudunya tidak sah berarti sholatnya pun tidak sah. Baik, ini rukun yang kedua. Yang ketiga sekarang.
Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Mengusap dari mana? Mengusap dari tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke kepala bagian depan. Ayah bunda, berkaitan dengan wamsahu biru'usikum, mengusap kepala, memang di sini ada beberapa pendapat ya khilafiyah di antara para ulama ya berkaitan dengan mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah caranya, mengusap. Lagi-lagi kita harus membedakan antara mencuci dan mengusap. Kalau mencuci mengalirkan air, kalau mengusap ya mengusap tanpa mengalirkan air. Tanpa mengalirkan air. Jadi kalau mengusap kepala itu salah kalau misalnya kita ambil air, seceduk air, kemudian airnya langsung ditumpahkan di kepala kita. Gitu ya. Kenapa jangan ditumpahkan? Karena memang di dalam dalilnya adalah wamsahu, usaplah. Bukan cuci kepala, bukan. Tapi usaplah. Berarti kalau mengusap adalah menggunakan tangan ya, tangan yang masih basah. Ya, bekas air yang yang masih menempel di tangan kita. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan bagaimana caranya sekarang. Kalau ulama Syafi'i, ya ulama-ulama Syafi'i mengusap kepala itu adalah lil ba'di, sebagian kepala meskipun satu atau dua helai rambut. Makanya kita dapatkan saudara-saudara kita yang berwudu ketika mengusap kepala itu dia cukup menggeser pecinya, kemudian dia mengusap kepalanya. Ya, mengusap sedikit kepalanya. Satu atau dua helai rambut itu sudah sah. Kenapa? Karena ini pun sudah termasuk bagian kepala. Kepala itu dari sini, Bu. Dari sini sampai ke belakang ini kepala. Maka ketika kita mengusap ini adalah termasuk mengusap bagian kepala. Gitu ya. Mengusap bagian kepala. Baik. Mengusap bagian kepala kita. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ada juga yang lain, pendapat yang lain. Ya, pendapat yang lain itu sama lil ba'di juga, sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala itu bukan satu helai, dua helai rambut, bukan. Tapi minimal seperempat kepala. Dari mana seperempat kepala? Yang namanya mengusap kepala itu menggunakan tangan. Ya, menggunakan tangan. Coba ya Bunda bisa dilihat ini gambar yang pertama ini. Nih, ini gambar pertama nih. Ketika dia mengusap awal kepala, itu sudah seperempat kepala ini terpegang. Nah minimal segini, minimal seperempat kepala inilah yang harus diusap ketika berwudu. Ya, meskipun di mazhab yang lain, di mazhab Hanafi diantaranya mengusap kepala itu harus semuanya. Semuanya dari depan ditarik ke belakang sampai tengkuk. Kemudian setelah itu ditarik kembali ke depan kemudian langsung mengusap telinga. Gitu ya. Ini di dalam mazhab Hanafi. Diambil ya ke belakang kemudian dikembalikan lagi ke depan kemudian langsung mengusap telinga seperti halnya di gambar yang kedua ini. Ini mengusap telinga. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khazanah ya mengusap tentang mengusap kepala. Ya, mengusap kepala, bukan mencuci kepala. Tapi mengusap kepala. Hadirin rahimakumullah. Ya, dari sekian dalil yang ada, ya memang saling menguatkan ya, saling menguatkan. Tapi jika kita merujuk kepada beberapa dalil, ya kalau saya secara pribadi lebih cenderung ke pendapat
yang mengusap kepala itu semuanya. Semua kemudian dikembalikan lagi ke depan kemudian langsung ke telinga. Namun jika di antara ya Bunda ada yang terbiasa mencuci sebagian kepala, memang itu rujukannya berdasarkan di dalam madhab Imam Syafi'i. Baik, ini tentang mengusap kepala ya. Lanjut yang keempat, mengusap kaki, mencuci kaki. Wa aydiyakum ilal marafiqi, wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai dua mata kaki. Ya, Ka'b. Rasulullah bersabda, wailul lil aqab, hati-hati katanya. Hati-hati tentang dua mata kaki. Karena dua mata kaki itu bisa menyebabkan kita masuk neraka. Maksudnya apa? Hati-hati ketika berwudu. Jangan sampai terlewat ya dua mata kaki, tidak tercuci. Ya. Oleh karena itu, basuhlah kedua kaki hingga kedua mata kaki. Basuh tuh dari ujung, dari jari-jari kaki, ya sela-sela kukunya, kemudian sela-sela jarinya, kemudian basuhlah sampai mata kaki. Ya. Nah ini dibasuh nih sampai kedua mata kaki. Ini yang rukunnya. Ya sunnahnya boleh dilebihkan. Ya, boleh dilebihkan misalnya sampai sini, itu boleh silakan. Tapi yang wajibnya, yang rukunnya adalah sampai kedua mata kaki. Maka perhatikan ketika mencuci itu bukan hanya seperti menendang bola gitu ya. Menendang bola hanya digerak-gerakin, kita buka keran, airnya kemudian keluar, setelah itu kaki kita seperti menendang bola. Hanya digeser-geser begitu ya, kanan dulu kemudian kaki begitu ya, digeser-geser seperti hanya kita menendang bola. Sementara tangannya cukup memegang dinding saja. Enggak seperti itu. Tapi mencuci seperti ini. Ya dicuci. Fungsikan kedua tangan kita ya untuk betul-betul mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Ayo Bunda ini Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rukun yang 4. Ya, rukun yang 4. Kemudian ditambahkan oleh para ulama 4 lagi. Yang pertama adalah niat. Ya, niat. Nah, berkaitan dengan niat. Berkaitan dengan niat, niat itu apa? Al-azmu, tekad di dalam hati. Ya, tekad di dalam hati. Tanpa melibatkan lisan. Niat itu di dalam hati, bukan di lidah, bukan di lisan kita. Meskipun mazhab Imam Syafi'i ya niat berwudu liraf'il hadath, untuk menghilangkan hadas kecil misalnya. Untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Itu harus diucapkan. Tapi kalau selain mazhab Syafi'i, an-niyatu fil qalbi. Niat itu di dalam hati. Ya, tidak diucapkan. Nah, maka baik, mohon maaf. Jaringan ini. Jaringannya ini kurang bagus ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Berarti saya tampilkan lagi nih materinya ya. Ini saya tampilkan lagi materinya. Baik. Nah, ini ya. Membasuh kedua tadi sudah masuk mana? Niat ya. Niat. Niat tuh niat itu adalah tekad di dalam hati. Kalau dalam madzhab Imam Syafi'i harus diucapkan, nawaitunya harus diucapkan. Tapi kalau selain madzhab Imam Syafi'i tidak diperkenankan niat itu diucapkan. Dan niat ini meliputi seluruh seluruh aktivitas ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sungguh amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka
amal ibadah yang akan kita dapatkan, baik buruknya, bagus dan tidaknya tergantung kepada niatnya. Baik, kemudian yang berikutnya ya, selain niat adalah berkesinambungan, al-muwalat. Berkesinambungan itu apa? Ayah bunda ketika berwudu ya, tidak boleh diselingi dulu dengan aktivitas yang lain. Contoh, setelah niat, bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita mencuci wajah, setelah itu mungkin kita aktivitas lain dulu. Ngambil sabun lah, ngambil yang lain, setelah itu mencuci tangan. Misalnya. Nah, tapi berwudu itu harus berkesinambungan. Harus terus beruntun. Ya, tidak boleh ada pemisah antara satu gerakan ke gerakan yang lainnya. Ya, ini berwudu nih. Makanya di dalam madhab dalam madhab Imam Malik dan Imam Hambali, ya ini harus berkesinambungan. Tidak boleh diselingi dengan yang lain. Gitu, harus berkesinambungan. Kemudian yang ketiga, berurutan. Nggak boleh ngacak. Ya, nggak boleh cuci kaki dulu gitu ya. Kemudian cuci wajah, kemudian usap kepala, cuci tangan, tapi harus berurutan sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 6. Cuci wajah dulu, kemudian cuci tangan, mengusap kepala dan cuci kaki. Gitu. Ini untuk rukunnya. Kalau ditambahkan dengan sunnah nanti mungkin setelah cuci telapak tangan, berkumur-kumur, masuk air ke dalam hidung, ya masuk air ke dalam hidung, kemudian mencuci wajah, mencuci tangan, ya mengusap kepala, kemudian langsung ke kaki. Ya ini berurutan, tidak boleh ngacak, gitu ya, tidak boleh ngacak. Nah, dan yang keempat adalah memijat dengan pijatan ringan. Maksudnya apa? Ini tangannya harus digerakin, bukan sekadar mengalirkan. Ya, makanya di dalam madhab Maliki, Imam Malik ini dikuatkan harus dipijat dengan pijatan ringan. Maksudnya apa? Ayah bunda mungkin sekarang ya ada teknologi keran. Keran itu kan air mengalir. Atau mungkin di beberapa tempat yang wilayahnya subur. Air itu terus saja mengalir. Gitu ya, air itu terus mengalir. Nah ketika kita mencuci wajah nggak bisa hanya sekedar dialirkan. Gitu, dialirkan ini keran, kemudian wajah kita hanya nempel dengan keran, kemudian airnya mengalir ke wajah. Bukan seperti itu. Tapi betul-betul diusap. Ya, ini maksudnya diusap nih. Gunakan tangan kita. Begitu juga dengan tangan, bukan hanya sekedar dialirkan begini saja. Keran, airnya sudah keluar, kemudian kita hanya sekedar begini saja. Ini nggak bisa. Tapi harus didalak, dipijat. Nah, dipijat itu seperti ini. Nah, ini dipijat dengan pijatan yang ringan. Kanan, kemudian ke kiri, begitu ya. Ke kiri, kemudian usap kepala. Begitu juga dengan kaki. Makanya, nah seperti ini, tata cara seperti ini ketika mengusap wajah, menggunakan kedua tangan, kemudian mencuci tangan pun sama dengan menggunakan dibantu dengan tangan, ini adalah ad-dalak. Ya. Atau ketika mengusap kepala juga menggunakan tangan. Mengusap kaki pun sama, yang melibatkan kedua tangannya untuk memastikan bahwa tidak ada anggota wudhu yang terlewat. Ini adalah ad-dalak kalau bahasa Arabnya, atau bahasa kitanya mungkin pijatan ringan. Pijatan ringan itu seperti ini. Ya, dibantu dengan usapan tangan. Selain mengalirkan air ke anggota wudhu, kemudian ditambah dengan mengusap tangan. Nah, ini tata cara berwudhu ya yang kita lihat dari segi rukunnya, ya. Dari segi rukunnya. Nah, oleh karena itu, ini perhatikan betul, jangan sampai wudhu yang kita lakukan ini menjadi tidak sempurna. Selebihnya ayah bunda, selebihnya itu adalah sunnah. Ya mungkin ada yang kumur-kumur itu sunnah. Cuci tangan dulu itu sunnah. Ya. Kemudian mencuci 2 kali, 3 kali itu sunnah. Tapi yang wajibnya ini.
Ya, yang wajibnya ini 8 poin. Kalau kita gabungkan semuanya, seluruh pendapat para ulama terkait dengan rukun wudhu. Ayah bunda, terakhir, ya, yang terakhir terkait dengan fenomena di zaman kita hari ini. Ya, saya ingin membahas sedikit mungkin ya bagi yang kesulitan air. Wabil khusus mungkin ketika dalam perjalanan jauh, contoh ketika ayah bunda melakukan perjalanan, misalnya haji atau umroh, ya, melakukan perjalanan haji atau umroh. Kita sedang ada di pesawat, nggak ada air, atau airnya ada tapi sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Kita ngantri wudhu pun tidak diperbolehkan misalnya. Maka apa yang kita lakukan? Maka boleh kita bawa air dalam botol. Ya, botol spray, jadi yang disemprot. Nah, itu bisa dilakukan Ibu untuk nampaknya berwudu meskipun kita hanya menunaikan rukunnya saja tanpa menunaikan sunnahnya. Ya, karena itu kita bisa berwudu di jok pesawat. Ya, di jok pesawat. Apakah harus tayamum? Ya, yang namanya tayamum itu kalau betul-betul tidak ada air, kita harus berusaha dulu nyari air. Tapi kalau misalnya memungkinkan untuk bawa air, maka berwudu itu tetap lebih utama daripada tayamum. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita bawa air tuh dalam botol, spray, kemudian misalnya ya minimal rukunnya tanpa sunnahnya. Kalau sunnahnya kan berkumur-kumur nih, ada kumur-kumur. Nah, kalau misalnya kita kumur-kumur, kita mau buang ke siapa? Sementara di kiri kanan kita masih ada penumpang, kan kita nggak mungkin buang ke penumpang yang lain, gitu kan. Nah, maka mungkin untuk untuk kumur-kumurnya ini tidak ditunaikan, tapi langsung cuci tangan, kemudian langsung ke wajah, ya dialirkan airnya. Bagaimana cara mengalirkan air? Disemprotkan dulu ke tangan sampai betul-betul netes, ya airnya banyak, kemudian langsung dialirkan air tersebut ke wajah kita. Begitu juga untuk tangan dan untuk kaki itu adalah cara berwudu dengan menggunakan spray. Khusus ini dalam kondisi darurat, misalnya dalam perjalanan di pesawat terbang ataupun di tempat-tempat yang lain yang sekiranya memang kondisi airnya sangat terbatas. Ya itu insya Allah diperbolehkan minimal untuk rukunnya. Afdolnya memang sunnah-sunnah berwudu pun tetap tertunaikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ayah bunda mungkin itu saja dulu untuk sementara eh, berkaitan dengan wudu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup dulu. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf jika ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Ustaz Romis. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya kepada kita mungkin yang agak kebingungan bagaimana sih tata caranya berwudu itu sendiri. Nah, berlanjut ke pertanyaannya. Bagi ayah bunda semuanya yang mungkin ada hal yang bingung terkait dengan wudhu, bisa ditanyakan. Cara yang pertama, silahkan kita utamakan terlebih dahulu yang mengangkat raise hand-nya. Silahkan yang mau bertanya untuk mengklik raise hand-nya. Oke, ada di sini, Masya Allah, ada Bunda Dewi yang mau bertanya. Tafadholi Ibunda, silahkan. Baik Ustaz, syukron. Ya. Ustaz Ferry. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya. Ya. Saya pernah mendengar tuh misalnya kita kan wudhu di keran ya, air yang mengalir gitu kan. Terus misalnya air wudhu kita kan air wudhu, misalnya kita udah cuci muka itu kan masih ada air yang istilahnya menetes, terus kita menadahkan lagi tangan untuk gerakan wudhu ke bagian selanjutnya. Terus air wudhu di muka kita itu jatuh di apa nih,
keadaan tangan kita. Katanya kalau misalnya air wudhu wudhu terus jatuh di tangan, kecampur air yang untuk kita basuh ke bagian lain, katanya nggak boleh. Benar nggak itu, Ustaz? Baik, Ustaz, bisa langsung saja dijawab. Baik. Bagaimana apa namanya tetesan air lah mungkin ya, tetesan air. Contoh kita mencuci muka, kemudian setelah mencuci itu ada tetesan air dari wajah kita. Ya, kemudian ketika kita pindah ke anggota wudhu berikutnya, kemudian tetesan air dari wajah itu kena ke badan lain, ke anggota wudhu yang lain. Contoh kena ke tangan. Dari tangan kena ke kaki misalnya. Apa gitu Air diperbolehkan? Ya, karena seperti itu Ibu ya. Pertanyaannya ya. maksudnya tuh tetesan wudhu yang itu tuh tercampur dengan air yang bersih yang untuk kita wudhu kembali gitu loh. Jadi tercampur tetesan wudhu dengan air bersih yang akan kita basuh lagi ke bagian lain gitu loh, Ustaz. Ya, baik. Tercampur gitu ya. Tetesan itu kan bekasnya nih, bekas wudhu kita tercampur dengan air yang baru untuk mengusap atau mencuci ke bagian anggota wudhu yang lainnya. Apakah itu diperbolehkan? Tentu saja diperbolehkan. Tidak jadi masalah. Ya, kalaupun itu adalah bagian air musta'mal, maka air musta'mal pun masih tetap diperbolehkan untuk kita pakai dalam berwudu. Musta'mal itu kan air bekas. Musta'mal itu air bekas wudu, air bekas bersuci. Rasulullah SAW pernah mandi junub, mohon maaf, ya pernah mandi junub bekas mandi junub istrinya. Itu artinya menggunakan air bekas, bukan air yang baru bersih gitu, bekasnya. Nah itu ternyata beliau lakukan. Nah ini menunjukkan bahwa air bekas pun masih bisa digunakan untuk bersuci. Termasuk juga tetesan ini yang menjadi bekas. Ketika tetesan itu kan menjadi air bekas wudhu kita. Dan ketika tercampur dengan air bersih yang baru, kemudian digunakan untuk mencuci bagian anggota wudhu lainnya, tentu saja ini diperbolehkan, tidak jadi masalah. Ya, dengan dalil tadi kedudukan air musta'mal. Karena memang ini berkaitan dengan air musta'mal, maka boleh digunakan untuk berwudu. Baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah pertanyaan pertama sudah dijawab ya. Silahkan yang mau bertanya lagi berkenan tentang wudhu. Pertanyaan kedua, silahkan ada yang mau bertanya lewat raise hand, diklik terlebih dahulu. Bila tidak ada, saya akan membacakan pertanyaan yang ada di chat ini. Baik, mungkin nggak ada ya. Baik, Ustaz, ada yang bertanya nih Ustaz di chat. Bagaimana kalau kondisi kita sedang diinfus? Ada sebagian anggota wudhu yang tidak terkena air wudhu karena tertutup lakban. Nah, dan bagaimana kalau sedang kondisi transfusi darah? Kita tidak bisa leluasa untuk menggerakkan tangan. Gitu. Nah, untuk membasuh muka dan membasuh tangan. Apakah sholatnya sah atau tidak, Ustaz? Syukran. Ini dari pertanyaan Ibu Win ya, Umi Rafi ini. Ya, baik. Masya Allah. Baik Umi, untuk pertanyaannya, ya pertama berkaitan dengan ada anggota tubuh yang, bagian anggota wudhu yang tertutup lakban atau tertutup perban, ya, atau mungkin kalau yang patah tulang itu gips, ya, digips gitu ya, ditutup. Sementara anggota wudhu yang lainnya terbuka, sangat memungkinkan untuk dicuci. Maka bagaimana caranya jika kondisinya demikian? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah apakah anggota wudhu tersebut jika kena air bisa tetap selamat, tetap sehat, atau madarat,
Mohon maaf. Mohon maaf misalnya untuk mencuci tangan, contoh ya, untuk cuci tangan. Ada anggota bagian tangan misalnya yang sebelah sini, ini tertutup perban, tutup lakban. Sementara di sini terbuka, di sini pun terbuka. Pertanyaannya, ketika kita cuci ini tangan yang terbuka ini, apakah madorotnya untuk tangan ini? Karena kondisi sedang sakit. Jika kondisi tangannya jika kena air bahkan semakin menyebabkan penyakitnya semakin parah, maka ya anggota tubuh yang tangan yang sakit ini boleh hanya sekedar diusap saja sebagai isyarat berwudu saja. Sementara yang tangan kanan yang sehat, betul-betul sehat, tetap dicuci sebagaimana biasanya. Ya. Tapi yang sakit ini jika tidak bisa, jika kena air penyakitnya semakin parah, maka cukup diusap sebagai isyarat berwudu saja. Namun jika yang terbuka yang enggak tertutup dengan perban tadi tidak apa-apa ketika kena air, maka cucilah tangan kita yang terbukanya saja. Yang terbukanya, contoh yang terbuka adalah telapak tangan sama sebagian ke sikut. Maka cucilah bagian tangannya ke jari, kemudian yang sebelah sini ke sikut dicuci, sementara yang kena perban cukup diusap saja sebagai isyarat berwudu. Gitu ya. Sebagai syarat berwudu. Begitu juga jika kondisinya ada di bagian yang lain. Tangan kanan atau di kaki misalnya, cukup dengan usapan saja. Jika memang kondisinya tertutup dengan perban karena kondisi darurat, karena kondisi sakit. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita diinfus misalnya, tidak bisa gerak, diinfus karena sakit atau sedang transfusi darah dan kondisi lainnya yang gerak-gerik kita sangat terbatas. Ya, tidak bisa menggerakkan anggota wudunya. Apa yang harus kita lakukan? Jika pertanyaannya kembali lagi tadi. Jika tangan kita kena air, karena kita mau sholat nih waktunya sangat terbatas, jika kena air tangan kita bermasalah, penyakitnya semakin parah, maka cukup diusap saja sebagai isyarat berwudu. Adapun yang lain yang sehat tetap dicuci dengan berwudu, dicuci dengan air sebagaimana mestinya. Gitu ya. Tapi jika sehat, ya tidak masalah. Jika kena air tidak masalah. Cuma masalahnya hanya nggak mampu menggerakkan saja. Ya masalahnya cuma nggak mampu menggerakkan tangan saja. Menggerakkan anggota wudunya saja. Yang kanan nggak bisa digerakkan untuk membantu mencuci yang kiri juga nggak mampu ke yang kanan. Tetapi ketika kena air tidak masalah, tidak memadorotkan, tidak menambah penyakitnya semakin parah, maka kita bisa meminta bantuan kepada saudara kita, ke famili kita untuk diwudukan. Ya, untuk diwudukan. Contoh ibu ke suami. Pak, ayah, abi, tolong wudukan saya ya. Atau sebaliknya, jika para suami sedang sakit bisa minta diwudukan oleh istrinya atau minta diwudukan oleh anaknya. Ya, sehingga dia tetap berwudu. Namun jika kondisinya tidak memungkinkan berwudu karena sedang sakit, ya, karena sedang sakit sama sekali demam misalnya, nggak boleh kena air, maka gantilah wudu tersebut dengan tayamum. Wa in kuntum junuban, di ayat di surat Al-Maidah, jika kalian sedang sakit kemudian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, maka gantilah dengan tayamum. Tapi memang selama bisa berwudu, tidak apa-apa kena air, maka tetap berwudu meskipun harus dibantu dengan orang lain, diwudukan oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin untuk jawaban pertanyaan untuk Umi Rafi tadi ya. Iya. Untuk Umi Rafi. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan dari Umi Rafi sudah terjawab. Baik, di sini sangat banyak Ustaz chatnya.
Masya Allah. Bertanya. Iya, Ada dari Bapak Asep Iman nih, bertanya iya, sampai 3 pertanyaan nih. Masya Allah. Kita bacakan satu-satu ya. Iya, boleh, boleh. Kalau sedang puasa nih, saat berwudu berkumur-kumur, apakah dibolehkan, Sad? Hmm. Kumur-kumur itu adalah sunnah. Hmm. Al-madmadah. Bahasa Arabnya madmadah. Berkumur-kumur. Meskipun nanti insya Allah ya, untuk penjelasan rincinya, insya Allah mungkin di pertemuan mendatang berkaitan apa saja menjadi sunnah. Tapi untuk pertanyaan Pak Iman, ya untuk berwudu, sementara kita sedang berpuasa, apakah tetap berwudu? Boleh berwudu, cuma tidak boleh berlebihan. Kalau kita misalnya sedang nggak berpuasa kan wudunya betul-betul maksimal ini. Kumur-kumurnya itu betul-betul maksimal. Nah, maka ketika berpuasa jangan terlalu berlebihan, cukup masukkan air sedikit kemudian langsung dibuang. Kenapa demikian? Karena khawatir, nih ada ihtiyat ya, ada kekhawatiran, ada bagian air yang kita masukkan ke mulut kita untuk kumur-kumur kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, oleh karena itu hanya sekedarnya saja, khusus ketika berpuasa. Tapi ketika di luar puasa maka maksimalkan kumur-kumur itu ya, dimaksimalkan, masukkan ke dalam air kemudian digerak-gerakan air di dalam mulut kita untuk membersihkan mulut kita kemudian dibuang kembali. Tapi ketika puasa hanya sekedarnya saja. Tetap kumur itu tetap bagian dari sunnah wudu, tapi ketika berpuasa jangan terlalu berlebihan, hanya sekedarnya saja. Sebagai syarat lah begitu, masukin air kemudian langsung setelah itu langsung dibuang kembali. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu untuk yang pertama. Ya. Ini yang pertanyaan kedua nih dari Bapak Asep Iman. Saat berwudu ketika ada yang bertanya, bolehkah kita menjawabnya? Ya. Apakah boleh ngobrol ketika berwudu? Nah, kurang lebih seperti itu ya Iya, pertanyaannya. kurang lebih begitu. Lagi wudu, gimana tadi Pak? Iya alhamdulillah, tapi kita sedang terus menggerakkan tangan kita berwudu Iya. gitu ya. Alhamdulillah tadi sehat, lancar, urusan lancar alhamdulillah. Gitu ya. Boleh nggak sampai seperti itu? Kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, baik di Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, ya, di dalam hadis, sependek pengetahuan saya yang dhaif, ya, saya belum mendapatkan dalil tentang perintah atau larangan terkait masalah ini. Ya, perintah nggak boleh ngobrol atau membolehkan ngobrol saya belum dapat. Ya, hanya saja para ulama ya, karena ini berkaitan dengan ibadah, ya, berpendapat karena ini berkaitan dengan ibadah. Wudu adalah beribadah. Bahkan isbaghul wudu, sempurnakanlah ibadah wudu itu betul-betul sempurna sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Maka alangkah baiknya ketika kita berwudu pun tetap khidmah, gitu. Tetap fokus, jangan sampai ada anggota wudu yang terlewat meskipun nggak ada secara langsung dalil berkaitan dengan larangan ngobrol berbicara ketika berwudu. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca pendapat para ulama maka tetaplah lebih bagusnya tetap kita khidmah ya, fokus berwudu tanpa berbicara dengan yang lain. Ya, bagaimana kalau ada yang bicara? Udah nanti saya berwudu dulu ya. Udah gitu aja udah. Saya berwudu dulu ya. Fokus kita berwudu sampai selesai, setelah itu boleh silakan kalau mau lanjutkan obrolan-obrolan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya sangat jelas sekali ya. Kemudian pertanyaan ketiga nih dari Bapak Asep Iman, Masya Allah. Kalau kita punya wudu nih, udah wudu nih, kemudian habis itu bersentuhan dengan istri, gimana Ustaz? Apakah batal atau tidak? Ya. Setelah berwudu sentuhan dengan istri. Apakah batal atau tidak? Ya, para ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i batal.
Ya, dalam madhab Syafi'i batal. Tapi dalam madhab yang lain, di antaranya madhab siapa? Abu Hanifah ya, kalau nggak salah. Madhab Hanafi itu tidak batal. Ya, tidak batal. Batal pertama yang batal karena khawatir mengundang syahwatnya. Ya, mengundang syahwatnya kemudian keluar dari salah satu dua lubang. Yang tidak membatalkan, dia mengambil hadis dari Rasulullah SAW, dari Aisyah. Beliau menceritakan bahwa pernah satu saat Rasulullah SAW setelah berwudu, sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat, dia mencium istrinya, mencium Siti Aisyah. Setelah mencium Siti Aisyah, Rasulullah nggak wudhu lagi, tapi langsung berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat. Nah, ini hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Artinya apa? Jangankan sentuhan, Rasulullah mencium istrinya gitu, lebih dari sentuhan, gitu ya, lebih dari sentuhan. Nah, oleh karena itu memang dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang sampai membatalkan wudhu dan tidak membatalkan wudhu. Ya, kalau yang sampai membatalkan berarti lebih cenderung ke pendapat madhab Imam Syafi'i, ya, membatalkan wudhu. Tapi kalau yang tidak membatalkan wudhu berarti cenderungnya ke madhab Abu Hanifah, ya, Hanafi. Ya, oleh karena itu mungkin kalau saya lebih cenderung ke pendapat tidak membatalkan wudhu. Ya, mungkin ayah bunda ada yang pendapat berbeda, ya berarti bapak ayah bunda lebih cenderung ke pendapat madhab Imam Syafi'i. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah pertanyaan dari Bapak Asep Iman sudah terjawab semuanya. 3 pertanyaan Ustaz. Ada lagi nih Ustaz, chat pertanyaan dari Bapak Sucipto. Berapa kali wajibnya membasuh tangan, muka dan mengusap kepala wajibnya berapa kali? Nah gitu Ustaz. Ya. Untuk rukun ya tadi sudah disampaikan, berkaitan dengan rukun itu yang wajibnya atau termasuk rukun itu 1 kali. Wajah 1 kali, tangan sekali, ya, kemudian kaki sekali, mengusap kepala 1 kali. Itu yang wajibnya. Adapun yang kedua dan yang ketiga itu sunnah. Ya, sunnah. Berarti menyempurnakan. Cuci muka sekali, ya, kemudian 2 kali, 3 kali. Lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Ya, lebih dari 3 kali hukumnya makruh. Yang pertama wajib, 2 dan 3 sunnah, lebih dari 3 hukumnya adalah makruh. Begitu juga mencuci tangan, mencuci kaki. Itu pun sama. Wajib sekali, 2 dan 3-nya makruh. Nah, kecuali mengusap kepala. Kalau mengusap kepala, ya, kalau jumhur lebih pendapat hanya 1 kali. Ya, hanya 1 kali mengusap dari awal kepala sampai ke belakang lengkung, kemudian dikembalikan ke depan, kemudian langsung ke mengusap telinga, hanya 1 kali saja. Ya, adapun dalam mazhab Syafi'i ini harus 3 kali. Sunnahnya 3 kali, 2 dan 3 kali. Mengusap kepala, maka mereka mengusapnya begini, 1, 2, 3. Telinga 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Ini di dalam pendapat mazhab Syafi'iyah. Ya, tapi kalau kita merujuk ke pendapat jumhur, untuk mengusap kepala hanya 1 kali. Mengusap kepala sekali, telinga pun hanya 1 kali. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Alhamdulillah sudah dijawab juga. Kemudian nih ada pertanyaan dari Bapak Ferry nih, Masya Allah sama namanya nih. Ya. Apa hukumnya mengelap muka setelah wudhu dengan handuk atau kain? Mengelap. Ya. Baik. Apa hukumnya? Ini dari Pak Ferry. Nama lengkapnya Pak Feryandi. Ini guru saya sebenarnya ya. Oh, okay. Nama lengkapnya Pak Feryandi ini.
Baik, Masya Allah. Baik, untuk pertanyaannya, bagaimana hukumnya mengelap muka setelah wudhu dengan handuk apa boleh? Apakah boleh atau tidak? Hmm. Boleh. Boleh-boleh saja. Ya, apa namanya, mengelap muka, tangan gitu ya dengan handuk setelah berwudu, tidak ada larangan. Ya, meskipun mungkin ada sebagian pendapat begini, apa namanya, ketika kita berwudu, itu kan gugur tuh dosa-dosanya. Dosa-dosa itu berguguran. Bahkan ketika mengusap kepala, maaf, mengusap wajah, dosa-dosa dari wajah sampai dosa-dosa yang disebabkan oleh kelopak mata, ya, kelopak mata keluar semuanya tuh dosa-dosanya. Bersama tetesan-tetesan air yang menetes dari wajah kita. Begitu juga dari tangan, kaki dan lain sebagainya menetes. Nah, menetesnya ini sebagian pendapat itu harus sampai tanah. Nah, sementara kalau dianduk, ya dilap dengan handuk, ini belum juga netes sudah kering duluan gitu. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah bukan masalah itunya, tapi adalah berkaitan dengan aktivitas wudhu kita, mencuci muka, maka seluruh dosa-dosa yang disebabkan oleh muka kita. Muka itu apa? Berarti termasuk kelopak mata, dari bibir, itu semuanya berguguran dosa-dosanya. Dari tangan berguguran, dari kepala berguguran, dari kaki semuanya berguguran. Hilang dosa-dosa kita ya dengan ibadah wudhu. Nah, insya Allah hemat saya tidak masalah insya Allah ketika kita berwudhu kemudian dilap dengan handuk ya untuk seluruh anggota wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada lagi nih Ustaz dari Bapak Dedi Zainuddin. Adakah doa-doa khusus setiap membasuh anggota wudhu Ustaz? Ya. Doa-doa khusus. Ya. Terkait dengan doa-doa ya, memang ada sebagian madhab, terutama yang mengamalkan adalah madhab Syafi'iyah. Ya, madhab Syafi'iyah dari setiap muka ada doanya, tangan ada doanya, kaki ada doanya, begitu ya. Mengusap kepala ada doanya, setiap gerakan wudhu ada doanya. Tapi kalau kita melihat pendapat jumhur ulama, ya tidak ada doa khusus. Ya, tidak ada doa khusus ketika kita membasuh anggota wudhu, kecuali sebelum wudhu dan setelah wudhu. Ya, sebelum wudhu dan setelah wudhu. Sebelum wudhu, bismillahirrahmanirrahim. Setelah wudhu, dengan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun di hadis yang lain ditambahkan Allahumma ja'alna minat tawabina waj'alna minal mutatahhirin. Ya, meskipun ada sebagian yang hanya mengucapkan syahadat saja. Ya, jadi hanya awal dan akhirnya saja. Adapun yang mengamalkan doa di setiap gerakan wudhu, nah itu hanya minoritas, hanya di madhab Syafi'iyah saja. Adapun di madhab yang lain tidak ada doa khusus kecuali sebelum dan sesudah berwudhu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ada lagi nih Ustaz, pertanyaan terakhir nih di chat dari Ummu Amar nih. Panjang sekali nih, saya akan bacakan. Jika kita dalam perjalanan jauh, naik bis yang ada toiletnya, air mungkin tersedia, tapi hanya terbatas. Dan kalau kita berwudu, harus ke toilet bis. Nah, apakah tetap harus berwudu dengan air? Atau boleh cukup dengan air yang disemprotkan tadi? Atau boleh tayamum dengan menempelkan tangan ke kaca bis atau kursi bis? Ya. Ketika kita di perjalanan, pilihannya adalah berwudu atau tayamum. Nah, kita dalam perjalanan, baik di bis, ya, atau di pesawat, ataupun di kereta, misalnya ya. Ketika kita mau sholat dan mau bersuci terlebih dahulu, pilihannya adalah wudu atau tayamum. Nah, namun sebelum ke tayamum, meskipun nanti untuk penjelasan atau bahasan tentang tayamum, insya Allah nanti kita bahas lebih detail lagi di waktunya. Tapi sebelum kita memutuskan tayamum, kita harus mencari air dulu.
Jadi tidak serta merta ketika kita tidak mendapatkan air kemudian langsung berwudu. Tapi harus nyari dulu gitu. Harus nyari dulu. Kalau misalnya kita sedang di rumah, harus nyari dulu sejauh mana? Sejauh sebagaimana kita biasa mencari anak yang hilang. Nah, kok anak saya jam segini belum pulang-pulang? Wah, kita coba cari di mana biasa dia main. Oh, mungkin kalau di RT, oh mungkin di gang 1, mungkin di gang 2 gitu ya. Biasanya dia main ke gang 3 dia. Maka kita cari tuh sampai ke gang 3. Nah, sama halnya mencari air itu seperti halnya kita mencari anak yang hilang, kemana kita mencari. Kalau sudah tidak dapatkan, maka bertayamumlah. Nah, kemudian bagaimana kalau di bis, di di kendaraan lah, baik di bis, pesawat dan sebagainya, di kendaraan. Jika kita mendapatkan air, maka otomatis tidak bisa berwudu, gitu ya. Jika kita mendapatkan air, maka otomatis tidak bisa berwudu. Kenapa? Karena wudu lebih afdol daripada tayamum. Tayamum hanya sebatas mengganti saja, pengganti bersuci ketika kita tidak mendapatkan air. Kemudian berwudunya seperti apa? Nah, berwudu dengan air secukupnya, seadanya, gitu ya. Dapatnya cuma 1 gelas, maka berwudu dengan 1 gelas. Apakah mungkin wudu dengan 1 gelas? Mungkin saja. Ya, mungkin saja berwudu dengan 1 gelas, minimal meskipun hanya 1 kali. Hanya menunaikan rukun-rukunnya. Itu sangat memungkinkan. Ya, coba sekarang nanti setelah kajian ini, Ibu-ibu silakan dicoba ya, Ayah Bunda. Sebagai eksperimen saja. Ambil air 1 gelas. Ya, ambil air 1 gelas nih. Segini aja nih. Kemudian Ayah Bunda berwudu. Kira-kira cukup nggak ya? Kira-kira cukup nggak ya? Kalau saya pernah berwudu dengan 1 gelas, cukup ternyata. Gitu ya. Saya pernah berwudu dengan 1 gelas air dan ternyata cukup. Nah, silakan Ayah Bunda dicoba. Ya, dicoba. Khawatir nanti di satu kesempatan kapan misalnya kita mendapatkan kondisi seperti itu, wah ternyata kita dapat 1 gelas ini cukup apa enggak? Sudah dicoba sebelumnya gitu. Bahkan yang lebih irit lagi adalah dengan spray, dengan semprotan. Ya, dengan semprotan. Dengan semprotan maka jika misalnya khawatir tidak ada air, maka sebagai alternatif adalah kita bawa air aja. Ya, bawa air di kantong kita untuk alternatif antisipasi kita sudah tiba waktu sholat kemudian tidak mendapatkan air atau airnya bahkan sangat sedikit, tetapi itu tetap bisa digunakan untuk berwudu, gitu ya. Nah, jadi jika ada air meskipun sedikit maka tetap harus berwudu, tidak diperbolehkan tayamum meskipun wudunya hanya menunaikan yang rukunnya saja. Hanya 1 kali saja. Gitu ya. Sunnahnya tidak tertunaikan karena memang dengan kondisi air yang serba terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan. Ustadz, ada lagi nih yang mau bertanya gimana Ustadz? Boleh ya? Ya. Dari Ibu Yuni Madrasah Bunda. Nih, mau bertanya, Oh. jika wudhu di tempat umum seperti dalam bis untuk akhwat, bagaimana cara wudhu sampai sikunya? Mungkin yang tadi ya. Mungkin pertanyaannya seperti apa ya? Iya. Oh, mungkin sikut kan harus membuka mungkin ya? Iya. Harus membuka sikutnya sementara ini aurat bagi perempuan. Mungkin Nah, begitu ya maksudnya ya? begitu. Iya, mungkin Ustadz. Nah, mungkin begitu maksudnya. Jika salah mau diluruskan Bu Yuni Iya, ya. Ibu Yuni. Jika keluar dari konteks. Nah, mungkin itu maksudnya. Jika wudhu di tempat umum seperti di bis untuk akhwat bagaimana nih untuk mengusap atau mencuci tangannya sementara tangan bagi perempuan adalah aurat. Begitu juga mungkin dengan muka. Ini bagaimana mukanya nih? Sementara dia pakai kerudung. Begitu ya, sementara dia pakai kerudung. Saya ini sebagai pengalaman saja ya.
ketika saya membimbing umroh di Mihrab Qalbi Travel, eh, apa namanya, berwudu di kita berhenti di salah satu tempat, hanya tempat wudu saja, tapi terbuka. Ini gimana caranya nih terbuka ya? Nggak ada penutup. Sementara kita memang mau nggak mau harus berwudu pada waktu itu. Di tempat itu dan waktu itu. Karena jika kita menunggu mencari tempat yang lain, madharatnya lebih besar. Ya, madharatnya lebih besar. Maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mengajak seluruh ibu-ibu untuk bekerja sama. Ya, jadi pagernya ditambahkan dengan banner yang saya bawa. Itu banner yang saya bawa kurang lebih 3 meter, panjangnya 3 meter, lebarnya kurang lebih 1,5 meter atau 2 meter waktu itu saya kurang lebih seperti itulah. Jadi bekerja sama. Jadi wilayah itu disterilkan dari laki-laki, ya. Kemudian ibu-ibu, semua perempuan yang berwudu semuanya betul-betul tertutup oleh banner dan oleh ibu-ibu, jadi pagarnya, gitu. Sehingga betul-betul safety dan tidak terlihat oleh orang lain. Jika memang rombongan, nah kita bisa mengajak tuh kerjasama dengan ibu-ibu yang lain, saling membantu gantian berwudu sehingga wudunya bisa lebih sempurna. Baik ketika membuka kerudung mungkin ataupun ketika melipat baju untuk mencuci tangan, ya. Terus bagaimana kalau sendiri? Nah, bagaimana kalau sendiri? Kalau sendiri, ya, kalau misalnya ada ada toiletnya, maka bisa berwudu di dalam. Ya, bisa berwudu di dalam, di toilet. Jika tidak memungkinkan juga, maka kita bisa misalnya mencari tempat yang lebih private, ya, di tempat yang lebih khusus sehingga tidak terlihat aurat kita oleh orang lain. Atau kita meminta sesama penumpang, ibu-ibu yang lain, kita sampaikan saja niat kita, maksud kita, maka insya Allah sesama muslim insya Allah akan saling membantu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang intinya wudunya tetap disempurnakan, adapun teknisnya bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara agar aurat kita pun tetap tidak terlihat oleh orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab semuanya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Kami ucapkan kepada Ustaz Ferry yang sangat antusias untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ikhwatul iman, ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu semangat lagi ya, keistiqomahan untuk kedepannya lagi ya. Antusias, semangat untuk bertanya ya. Kemudian untuk senantiasa ikut terus kajian seputar fikih ini. Alhamdulillah, acara kasep dari awal alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun tadi ada sedikit gangguannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalankan pada malam kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin Allahumma. Baik, berakhirlah sudah acara pada malam kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya, banyak sekali kata yang mungkin menyebabkan hati ayah bunda semuanya tersakiti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian pada Al-Ustaz Pandu, Al-Ustaz Ferry, mohon maaf juga apabila banyak sekali apa yang saya bawakan selaku moderator kurang dari apa yang diharapkan. Mudah-mudahan acara yang kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan lebih antusias lagi, lebih banyak lagi ya, sehingga kajian atau ilmu pun bisa kita dapatkan bukan hanya sedikitan orang tapi banyak orang. Mungkin kita tutup saja ya karena sudah lebih dari waktu yang ditentukan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bertemu lagi
minggu depan, malam Jumat depan, insya Allah akan membahas tentang fikih juga. Namun apa Ustaz minggu depan Ustaz? Tentang keluarga ya Ustaz? Atau Muamalah kalau nggak salah ya. muamalah ya. Muamalah insyaallah. Insya Allah minggu depan insya Allah kita akan bertemu lagi ya di kajian seputar fikih ini akan membahas tentang fikih. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf nah sebesar-besarnya. Tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Allah wa yakum. Izin live. Baik, ayah bunda. Berkah insyaallah buat semuanya. Amin. Allahumma amin. Ustaz, jazakallahu khair. Amin. Jazakallahu Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin live Ustaz. Ya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.